Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Aulia, NIM 220279, Prodi Manajemen kelas RA5, semester 3, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan menjelaskan materi teori ekonomi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi sebagai tugas UTS. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Sejarah ilmu ekonomi, secara garis besar perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Definisi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani gitu, yang berarti keluarga, rumah, atau peraturan. Dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah langkah, sedangkan definisi dari ahli ekonomi menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Kesejahteraan hidup manusia meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, ekonomi mikro, ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk satu, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber, dan dua, mencapai kepuasan yang maksimum. Selanjutnya ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisiensi agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Metode ilmu ekonomi itu ada metode induktif, metode deduktif, metode matematika, metode statistik. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Realita tersebut mencakup setiap unsur kehidupan. Yang dialami kehidupan keluarga, masyarakat, dan sebagainya, yang mencakup mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secara mungkin. Selanjutnya metode deduktif. Metode deduktif adalah sebuah metode yang dimana terdapat dalam sebuah ilmu ekonomi, yang dimana pergerakan berdasarkan sebuah bentuk dari ketentuan hukum dan juga sebuah prinsip umum, yang dimana di bagian dalamnya terdapat berbagai macam hal tersebut yang dimana telah dibuktikan uji dari kebenarannya.
itu sendiri. Kemudian di dalam metode deduktif sendiri, biasanya ilmu ekonomi memberikan sebuah cara dari pemecahan masalah yang dimana dianggap sesuai dengan berbagai macam dasar, prinsip, hukum, dan ketentuan yang ada dan berada dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil. Melalui pembahasan dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajian dapat diterima secara umum. Selanjutnya metode statistika. Metode ini adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya itu perkembangan teori ekonomi. Apa itu perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evolusi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi, perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Faktor-faktor perkembangan ekonomi ada sumber daya manusia, bisa disebut SDM. SDM merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan kerja dan pengalaman. Mereka memainkan peran penting dalam proses produksi dan pengembangan ekonomi. SDM dapat dibagi menjadi beberapa kelompok seperti tenaga kerja, profesional, dan keterampilan manusia. Sumber daya alam SDA merupakan sumber daya yang ada di dalam seperti kelembaban tanah dan sumber daya hidup. SDA sangat penting dalam kehidupan dan ekonomi karena mereka memainkan peran dalam produksi, konservasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada modal. Modal adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal dibagi menjadi beberapa jenis seperti modal berbentuk dana, modal tetap, dan modal berkelanjutan. Modal sangat diperlukan dalam proses produksi dan pengembangan ekonomi karena mereka memainkan peran dalam pengiriman transportasi dan pengolahan barang dan jasa. Jenis-jenis kemiskinan absolut itu seseorang tidak memiliki uang atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Selanjutnya itu ada kemiskinan relatif. Seseorang tidak dapat memenuhi standar hidup minimum yang diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya itu ada kemiskinan struktural. Seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga siklus kemiskinan sulit untuk diputus. Lantas apa yang terjadi bila adanya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan? Itu bisa menurunkan daya beli masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output, terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya upah yang diterima, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ikut terlambat gitu. Selanjutnya itu ada materi teori ekonomi elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran itu ada elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga gitu. Selanjutnya itu pengertian dan fungsi permintaan. Pengertian permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen
dan harga barang atau jasa gitu. Terus fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan bahwa jika harga suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut juga menurun dan sebaliknya. Jenis-jenis permintaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu permintaan absolut. Contoh dari permintaan absolut adalah ketika seseorang ingin membeli rumah, sekolah di luar negeri, atau memiliki sepatu roda namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Yang kedua itu permintaan potensial. Contoh permintaan potensial, misalnya itu masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli pakaian, tetapi belum melakukan pembelian. Permintaan potensial ini adalah menjadi permintaan efektif jika kekuatan membeli bertambah besar, adanya kebutuhan stimulasi harga produk terjun, pertambahan penduduk, dan sebagainya gitu. Yang ketiga itu permintaan efektif. Contoh permintaan efektif antara lain itu adalah ketika seseorang membeli laptop untuk mengerjakan tugas kuliah. Itu contoh dari permintaan efektif. Di teori ekonomi itu ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan apabila harga turun, maka penawaran juga turun. Fungsi permintaan demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding balik. Terus selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Jenis elastisitas permintaan dan penawaran memiliki 5 koefisien. Elastisitas harga permintaan dan penawaran, ada elastisitas penawaran sempurna. Penawaran ini terjadi ketika perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kasus ini penawaran menjadi 0. Selanjutnya penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan tidak berubah meskipun harga barang terjadi perubahan. Dalam kasus ini nilai elastisitas penawaran lebih besar dari. Terus selanjutnya itu ada penawaran elastis kesatuan. Penawaran ini terjadi ketika perubahan harga dan jumlah barang yang ditawarkan saling proporsional dan nilai elastisitas penawaran sama dengan. Selanjutnya itu ada inelastisitas penawaran sempurna. Penawaran ini berlawanan dengan elastisitas penawaran yang tidak sempurna, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari gitu. Selanjutnya itu ada materi teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk konsumsi memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, pirate user, dan seterusnya. Macam-macam teori perilaku konsumen itu ada teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Selanjutnya itu ada teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisis perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya itu ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku
pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Menurut Peter dan Olson 2010, terdapat dua jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Dari kedua jenis perilaku konsumen tersebut mempunyai ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional itu ada konsumen menentukan produk menurut kebutuhan, dan produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen, dan juga konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dan dengan baik. Terus ada konsumen membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen. Dan untuk ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional, itu ada konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik. Selanjutnya itu ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Itu ada ciri-ciri konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik. Terus selanjutnya itu ada konsumen tertarik untuk membeli produk bermerek yang sudah beredar luas dan sangat populer. Selanjutnya itu ada konsumen membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena status berkelas dan gengsi yang tinggi. Selanjutnya itu ada materi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada motivasi. Contohnya apabila terdapat konsumen yang menginginkan sesuatu dengan harga yang pas dan barang yang berkualitas tinggi, maka konsumen otomatis merasa cocok dan akan membelinya. Yang kedua ada persepsi. Contohnya konsumen akan berpersepsi bahwa harga dari suatu produk akan dilihat dari kualitas produk yang dijual. Yang ketiga itu belajar. Contohnya setelah mengambil barang yang akan dilakukan, sebelum berjalan ke kasir, diteliti terlebih dahulu apakah tidak ada yang rusak atau lecet di dalam barang tersebut. Karena mayoritas apabila barang yang sudah dibeli tetapi nyatanya ada yang rusak, tidak dapat diganti atau dikembalikan lagi kepada perusahaan atau penjual. Selanjutnya itu ada manfaat perilaku konsumen. Secara umum terdapat dua kelompok pemanfaatan, yaitu kelompok penelitian dan kelompok yang berorientasi implementasi. Pemanfaat yang tergolong dalam kelompok kedua meliputi organisasi pemasaran maupun produsen, lembaga pendidikan dan perlindungan konsumen, organisasi pemerintah dan politik, serta konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama itu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga itu pemahaman mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Selanjutnya itu ada teori ekonomi biaya pemasukan. Pengertian biaya dan pemasukan, menurut Supriyatno 2008, biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel atau biaya semi tetap. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang selalu berubah secara proporsional sebanding dengan perubahan volume kegiatan
perusahaan. Contoh jenis biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik seperti penyusutan aktiva tetap pabrik yang dihitung berdasarkan jumlah unit produksi. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang di dalam kapasitas tentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah-ubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan-kegiatan perusahaan. Biaya semi tetap adalah biaya-biaya yang mengandung unsur tetap atau variabel. Penerimaan adalah terjemahan dari revenue, yaitu suatu konsep yang menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dengan harga jual per unitnya. Konsep penerimaan tentu saja dipandang dari sisi permintaan, karena tidak semua barang yang ditawarkan akan menjadi penerimaan. Selain itu, penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan output. Terdapat 3 konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk analisis perilaku produsen. Yang pertama itu total revenue, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Yang kedua, average revenue, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Yang ketiga, marginal revenue, kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output. Selanjutnya itu ada pajak dan zakat dalam analisis pembiayaan dan pinjaman. Meskipun sistem ekonomi yang diislami tidak melarang secara mutlak pemungutan pajak, tetapi pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dianjurkan. Selain telah ada zakat, pemungutan pajak juga dapat membebani masyarakat, sehingga sedapat mungkin dihindari. Menurut Qardawi 1991, pajak dalam sistem ekonomi Islam akan dikenakan hanya jika yang pertama benar-benar dibutuhkan, jadi ia bersifat darurat. Yang kedua, pembagian beban pajak dengan adil. Dan yang ketiga, 8 dana pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan dalam kegiatan produksi. Adanya berbagai pihak memang dapat akan mempengaruhi struktur biaya penerimaan, sehingga akhirnya juga akan mempengaruhi berbagai keputusan produksi lainnya. Selanjutnya itu ada teori ekonomi, produksi, dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Pada kenyataan, organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur hanya terdiri dari 3 macam, yaitu perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki secara perseorangan, tidak dikerjakan seseorang, yang memiliki tanggung jawab yang pertama itu perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki secara perseorangan, single owner, proprietor, tidak dikerjakan seorang, yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, unlimited liability. Tanggung jawab yang tidak terbatas maksudnya adalah semua harta yang dimiliki adalah bagian yang tidak terpisahkan dari resiko usaha yang dijalankan. Yang kedua itu kerja sama usaha, persekutuan. Semisal CV atau firma, orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sebagaimana layaknya usaha perseorangan. Akan tetapi bila misalkan bagi semua orang yang tergabung dalam perusahaan ini sepakat untuk menanggung secara bersama-sama untuk kewajiban yang terjadi, maka inilah yang disebut sebagai joint unlimited liability. Pembagian keuntungan berdasarkan
pada besarnya pernyataan modal dalam perusahaan atau kesepakatan bersama. Yang ketiga itu perseroan company adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau sero perusahaan tersebut. Perseroan yang relatif besar dapat menjual sahamnya kepada masyarakat secara terbuka. Perusahaan terbuka atau melalui bursa saham atau menjualnya kepada siapa saja yang berminat secara tertutup dengan hasil yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Keuntungan maksimum dicapai apabila berdasarkan di antara hasil. Selanjutnya itu ada materi fungsi produksi. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang atau bertambah bila memberi manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi tersebut adalah manusia, tenaga kerja, modal, SDA, dan skill. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi dengan hasil produksi. Secara matematis, hubungan teknis tersebut dapat ditulis output. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penelitian ujian tengah semester mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.